أيها المريد أن للقلب معاصي هي أفحش وأقبح وأخبث من معاصي الجوارح، ولا يصلح القلب لنزول معرفة الله ومحبته تعالى إلا بعد التخلي عنها والتخلص منها. Walta'lam, dan ketahuilah engkau ayyuhal murid, wahai sekalian murid, anna lil qalbi, bahwasanya bagi hati ma'asiyah, ada maksiat-maksiatnya. Hiya, yang mana ia maksiat-maksiat hati itu, afhashu, lebih keji, wa aqbahu, lebih buruk, wa akhbathu, lebih jelek, min ma'asil jawarih, daripada maksiat-maksiat anggota badan. Artinya maksiat terbagi dua, ada yang zahir, yaitu yang dilakukan oleh badan, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan, kaki, dan lain-lain. Dan yang kedua maksiat batin, yaitu maksiat yang dilakukan oleh hati, seperti sombong, ria, hasud atau dengki. Ini jauh, maksiat batin ini lebih buruk, lebih keji, dan lebih jelek daripada maksiat-maksiat zahir atau anggota badan tadi. Wala yasluhul qalbu linuzuli ma'rifatillahi wa mahabbatihi ta'ala illa ba'da takhalli anha wa takhallusi minha. Dan tidak pantas hati itu untuk dituruni ma'rifat Allah serta mahabbah cintanya ta'ala, illa, kecuali ba'da takhalli anha, setelah kosong daripadanya maksiat-maksiat hati tadi, wa takhallusi minha, dan setelah selamat daripadanya maksiat-maksiat hati tadi. Selama maksiat-maksiat hati batin itu ada di dalam hati, maka hati tidak akan pernah bisa dituruni oleh ma'rifah kepada Allah, dan begitu pula mahabbah, cinta Allah di dalamnya. Sehingga langkah pertama untuk bisa kita sampai kepada puncak ma'rifatullah adalah mengosongkan maksiat-maksiat hati tersebut. Dengan demikian kita akan mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena apabila maksiat-maksiat hati ini ditinggalkan, maka secara otomatis maksiat-maksiat anggota badan yang zahir juga pasti akan ditinggalkan. Segumpal daging yang ada di dalam tubuh baik, maka seluruh anggota jasad juga akan baik. Oleh karenanya seorang sufi, yaitu Asy-Syaikh Abu Abdillah Al-Antaki, beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, apa kata beliau? Afdalul a'mali tarkul ma'asi al-batinah. Paling afdalnya amal adalah meninggalkan maksiat-maksiat batin. Apa itu maksiat batin? Itu penyakit-penyakit hati tadi. Itu adalah paling afdalnya amal, kata beliau. Faqila lahu, lalu ditanya beliau, walima dzalika, kenapa itu bisa terjadi? Kok maksiat batin itu kalau ditinggalkan menjadi amal yang paling afdal daripada meninggalkan maksiat zahir? Apa jawaban beliau? Qala li'anna al-batinata idza turikat kana sahibuha lil ma'asi adh-dhahirati atrak.
Karena maksiat-maksiat batin itu apabila ditinggalkan, maka orang yang melakukan itu dalam menghadapi maksiat-maksiat yang zahir ini tentunya akan lebih ditinggalkan olehnya. Kalau kita berhasil membersihkan hati, maka anggota badan yang zahir juga pasti bersih. Kalau kita berhasil meninggalkan maksiat-maksiat batin, maka pasti maksiat-maksiat zahir juga akan berhenti kita lakukan. Az-zahir unwanul batin. Zahir itu adalah lambang atau tanda bagi batin seseorang. Ketika ada orang melakukan dosa-dosa zahir, menggibah, maksiat, buka aurat dan lain-lain, maka yakinilah itu akibat batinnya yang rusak. Walaupun ia mengatakan yang penting hatinya. Loh, perbuatan kamu yang zahir saja rusak, itulah hati kamu. Orang yang perbuatan zahirnya baik saja belum tentu batinnya baik, apalagi jelas-jelas rusak. Nah, ini menunjukkan bahwa batinmu, hatimu juga rusak. Sehingga apabila seseorang berhasil menghilangkan penyakit-penyakit hati, maksiat-maksiat hati, maka ia lebih berhasil lagi untuk menjauhkan anggota badan yang zahir daripada maksiat-maksiat zahir. Dan keduanya itu wajib kita tinggalkan, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, "Wadharu zahiral itsmi wa batinah." Allah berfirman, "Wadharu," dan tinggalkanlah, "zahiral itsmi wa batinah." Dosa yang zahir, yaitu yang diperankan oleh anggota tubuh kita, wa batinah, dan dosa yang batin, yaitu yang dilakukan oleh hati kita. Dua-duanya itu wajib untuk ditinggalkan. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengecap ma'rifatullah, agar kita bisa mengecap mahabbatullah. Karena hati yang penuh dengan penyakit tidak akan dituruni oleh ma'rifat, tidak akan dituruni oleh mahabbah, sebanyak apapun amalan-amalan zahir yang ia lakukan. Kalau hatinya masih banyak penyakit, gak akan pernah bisa menikmati ma'rifatullah dan mahabbah kepadanya. Kata Abu Abdullah Al-Antaki melanjutkan perkataannya, "Faman kanat sariratuhu afdala min alaniyatihi fadzalikal fadl." Barang siapa yang batinnya itu lebih afdal daripada zahirnya, maka itulah kemuliaan. Wa man tasawat sariratuhu wa alaniyatuhu fadzalikal adl. Dan barang siapa yang sama batinnya dan zahirnya, maka itu adalah adl, seimbang, bagus. Walaupun yang pertama tadi lebih bagus karena batinnya lebih baik daripada zahirnya. Kalau yang kedua ini sama, zahirnya itu, batinnya itu juga, tidak munafik. Maka orang ini seimbang, adil, kata beliau. Wa man kanat alaniyatuhu afdala min sariratihi fadzalikal jawr. Dan barang siapa yang zahirnya itu kelihatan lebih afdal daripada batinnya, maka ini adalah jawr, kezaliman. Banyak orang dengan penampilannya seakan-akan dia adalah orang baik, orang soleh, padahal hatinya rusak. Ini jawr, kezaliman ini. Sehingga Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala pernah suatu ketika bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam di kota Al-Madinatul Munawwarah, ketika beliau mungkin sedang berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Setelah itu beliau ketemu dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam, karena Nabi Khidir ini sering menampakkan wujudnya kepada orang-orang soleh di setiap zaman. Dalam riwayat beliau itu tidak meninggal, sama seperti halnya Nabi Allah Isa alaihi salam.
Jadi Nabi Khidir itu sering menampakkan wujudnya kepada orang-orang soleh di setiap zaman. Hingga di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Nabi Allah Khidir menampakkan wujudnya kepada beliau. Wasa'alahu, dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz meminta kepada Nabi Khidir an yusiyahu biwasiyatin, agar memberikan pesan wasiat kepadanya. Faqala lahu, maka berkatalah Nabi Allah Khidir kepada Umar bin Abdul Aziz, iyyaka ya Umar an takuna waliyan lillahi fil alaniyah. Hati-hatilah engkau wahai Umar menjadi walinya Allah fil alaniyah, di dalam keramaian. Kamu berpenampilan seperti penampilan wali, beribadah seperti ibadahnya wali, tapi hanya di keramaian saja. Wa iyyaka adu an takuna aduwan lahu fis sirr, dan hati-hati engkau menjadi musuh Allah di dalam kesendirianmu. Fa inna man lam tatasawa sariratuhu wa alaniyatuhu fahuwa munafiq. Karena sesungguhnya zahir, orang yang zahir dan batinnya tidak sama, maka ia adalah orang munafik. Wal munafiquna fid darkil asfali minan nar, dan orang munafik itu berada di bahagian paling bawah daripada api neraka. Fabaka Umar, maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menangis, hatta balla lihyatahu, sehingga tangisannya itu membasahi jenggotnya, radhiyallahu anhu wa ardhah. Hati-hati, secara zahir kayak wali tapi batinnya rusak. Secara zahir kayak orang ahli ibadah, tutur katanya seperti orang wali, ya, tapi hatinya rusak, dengki sama orang, sombong, prasangka buruk, waliyadzubillah. Ini namanya menampakkan secara zahir seakan-akan dia walinya Allah, tetapi secara batin pada hakikatnya dia adalah musuhnya Allah. Ini orang munafik, dan orang munafik berada di tingkatan paling bawah daripada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sayyiduna Abdurrahman As-Saqqaf beliau mengatakan, qiratun min a'malil batin khairun min buharin min a'malil zahir. Satu qirat saja dari amal batin itu lebih baik daripada satu buhar daripada amal zahir. Qirat itu timbangan Arab, ibarat kita 1 on. Buhar itu timbangan Arab, ibaratnya itu 1 ton. 1 on amal perbuatan hati, sabar, bersyukur, menghilangkan rasa sombong dan angkuh dengan tawadhu. Itu lebih baik, kata beliau, 1 on seperti itu daripada 1 ton amal zahir, puasa, iya, sholat sunnah, bersedekah, tapi hatinya rusak, menyimpan kebencian kepada orang, dengki dan iri kepada tetangga, prasangka buruk setiap saat melihat orang, nggak ada baiknya, semua orang dicap jahat sama dia. Waliyadzubillah, orang ini nggak benar walaupun banyak ibadahnya secara zahir. Amal ibadah batin walaupun sedikit itu jauh lebih afdal daripada amal ibadah zahir yang begitu banyak. Karena apa? Jika amal ibadah batin ini berhasil, seseorang akan bisa sampai kepada tingkatan ma'rifat dan puncak mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya batin harus dibersihkan untuk bisa disinggahi oleh ma'rifat Allah dan mahabbahnya. Ini adalah langkah yang harus dijalani oleh seorang murid dalam upaya menempuh jalan menuju Allah, salik.
Famin afhashiha al-kibru war-riya'u wal-hasad. Maka termasuk daripada yang paling buruknya maksiat-maksiat hati adalah al-kibru, kesombongan. Sombong. Sombong ini sangat berbahaya sekali. Sombong adalah ketika ia melihat dirinya lebih baik daripada orang lain dan menganggap enteng, remeh orang lain. Itu sombong. Ketika dia merasa lebih mulia daripada orang lain, itu sombong. Ketika ia merasa lebih memiliki ilmu pengetahuan, lebih alim, merasa lebih soleh dari orang lain, itu adalah sombong. Ini sangat berbahaya sekali di dalam hati. Sampai-sampai di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithlu khardalatin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya itu seperti merica kesombongan. Ada kesombongan kadarnya seperti merica, sahang, sedikit banget. Ada sombong di hati, tidak akan masuk surga. Orang yang di surga aja ketika sombong diusir, iblis la'natullah alaih, itu ibadahnya mengalahkan ibadah manusia. Bahkan disebutkan tidak ada bumi, tidak ada sudut-sudut bumi kecuali iblis sudah sujud di situ. Jadi setiap bumi yang kita jalani itu iblis sudah pernah sujud di situ. Amal ibadahnya kuat dan dia alim. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk sujud kepada Nabi Adam, dia malah enggan dan sombong. Aba wastakbar. Sombong, gak mau. Akhirnya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Fakhruj innaka rajim. Keluar engkau dari surga. Sesungguhnya engkau adalah makhluk yang terkutuk. Orang yang sombong di surga aja keluar, apalagi yang masih di luar surga ini sombong mau masuk ke dalamnya. Jangan mimpi. Ini kibir bahaya sekali. Makanya para ulama, para da'i yang benar-benar istiqamah dan lurus itu ketika menegur orang lain, dia tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari orang yang ditegurnya itu. Itu diantara syarat menasehati. Dia memandang orang ini saya tegur bukan berarti saya lebih baik dari dia. Karena ini tugas dan perintah Allah. Karena itu adalah hakul ukhuwah al-islamiyah. Hak menjalankan persaudaraan dalam beragama. Sesama muslim saling menasehati. Jadi ketika dia menasehati orang lain, dia tidak meyakini bahwa dirinya lebih mulia dari orang lain itu. Ini. Dan di antara syarat orang yang ingin berkhalwat pun tidak boleh dia merasa dirinya lebih mulia daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika ada orang khalwat, saya tidak mau keluar rumah, saya lebih baik duduk di dalam rumah khalwat ibadah kepada Allah Ta'ala daripada di luar, sebab di sana banyak orang-orang yang rusak. Ini semua rusak semua manusianya, saya di rumah aja, saya mau khalwat. Ente merasa diri kamu bersih, merasa diri kamu hebat daripada orang yang ada di luar sana, sia-sia khalwatnya kamu. Tidak seperti itu. Makanya tidak bisa sembarangan ketika akan melaksanakan khalwat. Ada syarat-syaratnya, ada guru murabbi yang membimbingnya. Enak aja begitu khalwat ditanya kenapa? Di luar sana rusak semua manusianya, saya pengen sendiri. Berarti kamu paling baik begitu, paling hebat gitu. Sombong kamu. Khalwatnya kamu menjadi balak bagi kamu. Hati-hati.
Perumpamaan orang khalwat itu apa yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Qushairi di dalam Ar-Risalatul Qushairiyah. Ada salah seorang syekh ketika ia sedang berjalan, lalu kemudian akan berselisihan kepada orang lain, maka jubahnya langsung dia simpulkan agar tidak terkena orang itu, sehingga orang itu langsung tersinggung dan bertanya, "Wahai syekh, kenapa engkau tidak sudi jubahmu menyentuh tubuh saya? Apakah karena saya ini kotor dan engkau bersih?" "Bukan begitu," kata syekh tadi. "Jangan salah paham. Jubah saya yang kotor. Khawatir nanti kena tubuhmu yang bersih itu, akhirnya tubuh kamu jadi kotor juga gara-gara jubah saya yang kotor ini." Begitulah perasaan orang yang berkhalwat. Saya ini orang jahat, tidak baik. Kalau saya duduk bersama orang banyak, khawatir kejahatan saya akan tertular kepada orang lain. Makanya saya berdiam di rumah, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah agar kejahatan saya ini tidak mengenai orang lain. Begitu perasaan yang pertama-tama ditanamkan oleh orang yang sedang akan berkhalwat, bahwa dirinya ini jahat, paling buruk di antara orang lain, sehingga tidak pantas untuk berhadapan dengan mereka, khawatir kejahatan saya mengganggu mereka. Begitu. Bukan malah merasa paling bersih, paling suci. Salah. Sombong itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dulu Syekh Sayyid Ahmad Ar-Rifai dalam sebuah riwayat itu, ketika beliau dulunya masih faqih, alim, mengajar, suatu saat akan pergi ke seberang, ke kampung seberang, dan di situ ada sungai, jembatannya hanya sebatang pohon kayu besar yang sudah dipotong, ditebang, lalu kemudian ditaruh antara kampung sini dengan kampung seberang, karena di tengah-tengahnya ada sungai. Dan batang pohon itu hanya jalan setapak, tidak bisa dilewati dua orang kecuali saling bergantian. Sayyid Ahmad Ar-Rifai membawa kitab ingin menyeberang, tiba-tiba anjing ini, namanya binatang ya, langsung menyeberang dari arah seberang mau ke arah Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Beliau sudah ada di tengah-tengah. Aduh, ada anjing lagi, kata beliau. Akhirnya Sayyid Ahmad Ar-Rifai menyimpulkan jubahnya khawatir terkena tubuh anjing, karena anjing dalam mazhab Asy-Syafi'i najisnya mughalladzah. Kalau badannya basah kena baju saya, akhirnya nanti saya harus membersihkannya 7 kali cucian, salah satunya dicampur dengan tanah. Waduh, kata Sayyid Ahmad Ar-Rifai, jadi dia pelan-pelan agar tidak terkena anjing itu. Kalau nggak pelan-pelan jatuh ke sungai saya, karena jembatannya hanya sebatang pohon kayu besar yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Tiba-tiba anjing ini langsung menyeberang tanpa memandang ada siapa di jalanan atau di jembatan. Maklum dia binatang. Ketika dia sedang menyimpulkan jubahnya itu, tiba-tiba Allah ilhamkan kepada anjing itu untuk bisa bicara. Anjing itu menirukan bahasa manusia dan mengatakan, "Wahai Ahmad Ar-Rifai, kamu ketakutan ya terkena tubuh saya? Akhirnya nanti jubah kamu menjadi najis mughalladzah." Kaget Sayyid Ahmad Rifai. "Kok bisa tahu kamu?" "Ya, saya sadar diri saya ini najis mughalladzah. Tapi najis mughalladzah itu mudah dihilangkan. Cuma dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Selesai." Wah, sudah kasyaf anjingnya, ahli fikih lagi. Itu anjing di zaman dulu. Anjingnya aja alim. Subhanallah. Kaget Sayyid Ahmad Rifai. Iya, kenapa? Iya, kan mudah menghilangkan najis mughalladzah. Tapi ketahuilah, ada yang lebih sulit untuk dihilangkan daripada itu, wahai Ahmad Ar-Rifai. Apa itu? Kasih tahu saya. Kesombongan dan keangkuhan yang ada di dalam hatimu jauh lebih sulit dibersihkan daripada najisku. Itu Sayyid Ahmad Ar-Rifai langsung balik ke rumahnya.
Dia taruh kitabnya, dari situ dia langsung bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berusaha untuk membersihkan hatinya daripada kesombongan, daripada ria, daripada hasud dan penyakit-penyakit hati lainnya. Lalu kemudian beliau menjadi ahli tariqah, bahkan beliau menjadi pimpinan tariqah Ar-Rifaiyah rahimahullahu rahmatal abrar. Gitu. Tidak ada yang sulit membersihkan kotoran-kotoran zahir. Badan berbau tinggal mandi bersih pakai sabun yang wangi. Ya, kaki kita kotor karena terkena becek tinggal cuci dengan sikat dan sabun bersih. Baju kita kena kotoran tinggal cuci, dikucek-kucek sama deterjen bersih. Mudah membersihkan yang zahir-zahir ini. Tapi batin, hati itu sulit sekali. Maka dari itu seorang murid yang salik terlebih dahulu adalah at-takhalli anha, mengosongkan hati daripadanya maksiat-maksiat itu. Dan yang diantaranya adalah al-kibr, kesombongan tadi. Waria, dan yang kedua adalah ria, pamer dalam beramal, pengen dilihat oleh orang lain. Wal hasadu, dan hasad yaitu dengki, iri kepada orang lain ketika ia mendapatkan kenikmatan. Ini tiga macam ini sangat berbahaya. Dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad satu persatu. Fal kibru, maka kesombongan, yadullu min sahibihi, menunjukkan daripada pelakunya itu ala ghayatil hamaqah, atas ghayatil hamaqah, puncak kebodohannya, wa nihayatil jahalah, dan puncak kejahilannya, wal ghabawah, dan puncak kedunguannya. Orang sombong itu pada hakikatnya bodoh, jahil, dan dungu, kata Imam Abdullah Al-Haddad. Gak ngerti dia, gak pinter. Kenapa? Wa kaifa yaliqut takabburu, dan bagaimana mungkin layak bersifat sombong, mimman ya'lamu, dari orang yang tahu. Tahu itu kan paham, berarti ngerti, berarti nggak bodoh. Nggak tahu itu yang bodoh sehingga sombong. Tapi kalau orang yang tahu, tidak layak baginya untuk sombong. Tahu apa? Ya'lamu annahu, dia tahu bahwasanya dirinya itu makhlukun, tercipta, min nutfatin madhirah, dari air sperma yang hina. Mau sombong, asal mula kamu aja dari air sperma, air mani. Jijik melihatnya. Itulah asal mula kamu. Wa 'alal qurbi yasiru jifatan qadirah, dan sebentar lagi akan menjadi bangkai yang menjijikkan. Kapan? Nanti ketika kamu sudah meninggal dunia, dikuburkan ke dalam tanah, menjadi makanan cacing-cacing dan belatung yang ada di dalamnya. Apabila digali, bau busuknya tercium satu kampung. Itulah kesudahan kamu. Mau sombong gitu. Wa in kana 'indahu syai'un, dan jika ada di sisinya sesuatu kelebihan, minal fadhaili, daripada kelebihan-kelebihan, ada punya kelebihan misalnya, wal mahasini, dan keindahan-keindahan misalnya, fadzalika min fadlillahi wa sun'ih, maka yang demikian itu daripada anugerah Allah dan daripada buatannya Allah juga. Apa yang mau disombongkan? Laisa lahu fihi qudratun, tidak ada baginya di dalam itu semua, di dalam sesuatu kelebihan tadi, qudrah, kekuasaan. Wala fi tahsilihi, dan di dalam menghasilkannya dia tidak memiliki haulun, daya, wala quwwatun, dan tidak pula kekuatan. Dia tidak kuasa, dia tidak berdaya, dia tidak kuat untuk mendatangkan keutamaan pada dirinya, melainkan murni itu pemberian dari Allah. Kamu jadi orang kaya, siapa yang memberikan kamu rezeki, harta benda? Allah. Ya sudah, berarti itu bukan hasil daripada usaha dan jerih payahmu. Pada hakikatnya Allah.
Apa buktinya? Banyak orang yang seperti kamu bekerja yang lebih lelah dan capek, tapi tidak mendapat penghasilan seperti yang kamu dapat. Berarti bukan lelah dan capek yang membuat kamu kaya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu dengan harta atau indah, kamu terlihat indah dari orang lain, jangan sombong dengan keindahan kamu, karena itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ilmu, merasa punya banyak ilmu pengetahuan, itu pada hakikatnya bukan hasil jerih payahmu dalam menuntutnya semata, tidak, melainkan di situ ada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikannya untukmu. Kelebihan-kelebihan yang kamu peroleh daripada orang lain ini, melebihi orang lain dalam segi keilmuan, itu datangnya dari Allah. Kamu punya teman, dia belajar, kamu belajar. Dia belajar sekian puluh tahun, kamu juga belajar sekian puluh tahun. Kok kamu lebih alim dari dia? Itu pemberian Allah, bukan hasil murajaah kamu, bukan hasil dari hafalan kamu. Pada hakikatnya pemberian Allah. Tapi kan saya berusaha untuk murojaah. Siapa yang membuat kamu kuat untuk bisa murojaah? Ya Allah, ya sudah. Tapi kan saya dulu memang benar-benar susah payah menghafalkan pelajaran-pelajaran itu. Nah, siapa yang membuat kamu kuat untuk menghafalkannya? Ya Allah, ya sudah. Berarti bukan dari kamu itu semua. Lantas apa yang mau kamu sombongkan? Gak pantas untuk sombong. Awala yakhsha, tidakkah ia takut? Takabbara, apabila ia sombong, ala ibadillah, atas hamba-hamba Allah, bima atahullah, dengan apa yang telah Allah datangkan kepadanya tadi, min fadlihi, daripada karunia-Nya. Tidakkah takut an yaslubahu ma'a'tahu, bahwa Allah akan merenggutnya darinya apa yang telah ia berikan kepadanya, bisu'i adabihi, dengan sebab buruknya adabnya. Enggak takut apa? Yang memberikan kamu kelebihan itu Allah. Zat yang maha memberikan kelebihan kepadamu itu juga maha kuasa untuk merenggutnya kembali dari kamu. Kenapa? Bisu'i adabihi, dengan sebab buruknya adabnya. Wa munaza'atihi li rabbih, dan dikarenakan menentangnya ia bagi Tuhannya. Fi wasfihi, di dalam sifatnya Allah. Nah, orang yang sombong itu menentang bagi sifatnya Allah. Munaza'ah, ya, merenggut, rampas sifatnya Allah. Kenapa? Li'annal kibra min sifatillahil jabbaril mutakabbir, karena kesombongan itu termasuk dari sifat-sifat Allah yang maha kuasa lagi sombong. Jadi yang berhak untuk sombong itu hanya Allah, karena Allah yang menciptakan semuanya. Jadi berhak ia untuk sombong kepada makhluk ciptaannya. Orang yang sombong pada hakikatnya merampas sifatnya Allah, sama saja dengan merampas sifatnya Allah. Al-kibriya'u ridai, kata Allah. Kesombongan itu adalah selendangku. Faman takabbara, maka barang siapa yang sombong, faka'annahu akhadha ridai, seakan-akan ia telah merampas selendangku. Siapa kamu? Nah, itu adalah kebodohan orang yang sombong karena tidak menyadari. Jadi kalau orang menyadari asal dirinya itu berasal dari air yang hina, kemudian nanti akan menjadi bangkai yang berbau busuk, menjijikkan, antara hidup dan mati ia membawa kotoran di tubuhnya, dia tidak akan pernah sombong. Kalaupun memiliki kelebihan, maka ia akan sadar kelebihan itu bukan dari jerih payah dan hasil usaha saya, melainkan
itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sadar dia yang demikian, maka dia tidak akan pernah sombong. Ingat ini kunci. Al-Habib Abdullah Al-Haddad memberikan kunci kepada kita, sangat sederhana sekali, tidak sulit, mudah untuk diamalkan. Ingat terus, saya ini berasal dari air yang hina, ntar kalau mati jadi bangkai. Mau sombong gimana? Saya punya kelebihan harta dari orang lain, Allah yang ngasih. Saya punya ilmu, alhamdulillah, Allah yang ngasih, bukan saya pada hakikatnya. Saya punya keindahan daripada orang lain, oh ini datangnya juga dari Allah, bukan dari saya. Saya punya kelebihan dari segi ini dan itu semua kelebihan bukan hasil usaha saya, itu dari Allah. Apa yang mau saya andalkan? Orang ini milik Allah. Lagi pula kalau saya sombong, bisa saja kan Allah Ta'ala renggut kembali itu pemberiannya dari saya. Waliyadzubillah, takut dia akhirnya. Ini untuk dijadikan bahan renungan ya, untuk dijadikan pegangan dalam hidup, dijadikan prinsip pegangan. Ingat itu, saya bukan siapa-siapa. Saya ini makhluk lemah yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Mendapat nikmat ijad dari Allah. Apa itu ijad? Diciptakan dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Siapa yang ciptakan? Allah. Kemudian bertahan hidup sampai saat ini dengan nikmat imdad. Siapa yang ngasih nikmat imdad itu? Allah juga. Kalau nikmat imdad diambil, dah mati kita. Ijad dan imdad, ijad diadakan dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Imdad diteruskan nikmat tersebut sampai sekarang kita masih hidup, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara dan lain-lain. Itu imdad, bertahan sampai sekarang. Datangnya dari Allah Ta'ala juga. Nanti kalau sudah direnggut nyawa kita, habis sudah. Kamu tadi kaya, sekarang nggak kaya lagi. Jadi makanan tanah, ada makanan tanah dan cacing-cacing yang ada di dalamnya. Kamu tadinya ganteng, cantik, parasmu sekarang bolong-bolong, digigit cacing sama belatung. Kamu tadinya alim, udah jadi mayat, nggak alim lagi sudah kamu. Kamu tadinya punya kekuasaan dan jabatan yang sangat tinggi, udah kamu sekarang bukan jadi gubernur bupati lagi dalam tanah. Jadi objek pertanyaan malaikat nanti, mungkar nakir. Kalau kamu selamat, kamu berhasil selamat, ahlan wa sahlan, dapat naimul qabr, kenikmatan kubur. Kalau kamu tidak bisa selamat menghadapi mungkar nakir, kamu akan mendapatkan azabul qabr. Tubuhmu akan dihimpit oleh kuburmu sendiri sampai tulang-tulang rusukmu akan saling bertemu kanan dan kiri. Waliyadzubillah. Udah, ingat itu aja. Hilang kan? Sebentar Allah kalau ingin menghilangkan kelebihan yang ada pada dirimu, ruh ditariknya, mati kamu, udah hilang kelebihan kamu sudah. Udah hilang kelebihan kamu. Merasa di tubuh kamu kuat. Saya ini badannya kekar besar, atlet binaragawan. Dikasih tumor sama Allah Ta'ala, kurus kering badan kamu. Sebentar sudah mati ya. Na'udzubillah min dzalik. Wa amma ar-riya' fa yadullu ala khuluwi qalbil mura'i min 'azamatillahi wa ijlalihi li'annahu yatasanna'u wa yatazayyanu lil makhluqin wa la yaqna'u bi ilmillahi rabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran yang akan datang yang berkenaan dengan riya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita daripada maksiat hati, dari dosa-dosa batin, sehingga dia bisa menerima ma'rifatullah dan mahabbahnya. Amin Allahumma amin. Mashuban kullu dhalik bi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.